Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anak, untuk materi matematika kita sudah masuk tema 5. Itu tentang pahlawanku dengan muatan mata pelajaran matematika KD 3.10. KD-nya 3.10. Nah, kita akan mempelajari tentang sudut pada garis berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu garis berpotongan tegak lurus. Nah, kenapa di sini dinamakan tegak lurus? Karena di sini garisnya semua tegak lurus. Ini ya. Nah, ini kan ada garis vertikal itu yang berdiri, horizontal itu yang tidur. Nah, ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis yang tegak lurus seperti ini jika bertemu dinamakan garis berpotongan tegak lurus. Nah, di sini sudutnya yaitu sudut itu kan bertemunya dua garis ya. Jadi ini bertemunya dua garis membentuk sudut. Ya. Nah, jika Ibu ini supaya kalian mengerti, jadi Ibu pisah-pisah. Jadi kalau seandainya ini dipisah, jadinya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku, di mana besarnya adalah 90 derajat. Jadi di sini sudut DOA besarnya 90 derajat karena tegak lurus. Begitu juga dengan sudut DOB tegak lurus membentuk sudut siku-siku yang besarnya sama. Jadi keempat sudut ini 1, 2, 3, 4 semua besarnya sama yaitu 90 derajat. Oke, ini yang berpotongan tegak lurus ya. Nah, sekarang untuk garis berpotongan tidak tegak lurus. Jadi di sini kalau garis tegak lurus kan dia lurus. Nah, kalau yang tidak tegak lurus berarti ada salah satu yang miring. Jadi dia tidak tegak lurus. Nah, di sini kuncinya, nah supaya kalian bisa lebih memahami, kuncinya adalah sudut yang bertolak belakang besar sudutnya sama. Nah, maksudnya bertolak belakang adalah sudutnya saling membelakangi. Saling membelakangi, misalnya ini ada sudut KOM. KOM ini sudutnya kan di sini. Ini sudutnya bertolak belakang dengan yang mana? Nah, dengan yang ini. Berarti besar sudutnya sama, yang ini sama, yang ini sama. Besar sudut KOM itu sama dengan NOL. Gitu ya. Nah, sekarang karena ada dua sudut di sini yang berbeda. Jadi sini ada sudut tumpul, yang sini tumpul, yang di sini siku-siku. Berarti besarnya kan berbeda juga. Nah, kuncinya yaitu sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Berarti yang ini sama yang ini besarnya sama. Sudut KON itu besarnya sama dengan MOL. Begitu ya. Sekali lagi, untuk garis berpotongan tidak tegak lurus, kuncinya adalah sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Nah, bertolak belakang di sini maksudnya yang saling membelakangi. Ini sudutnya membelakangi yang ini. Ini kan di sini sudutnya membelakangi yang ini. Begitupun sebaliknya, yang ini membelakangi yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini materi tentang hubungan antar sudut di buku pena itu ada di halaman 120.
Nah, di sini Ibu punya gambar horizontal, kemudian yang ini vertikal, tapi vertikalnya miring ya. Nah, sekarang kita mari tentukan sudut-sudut sehadap. Nah, sudut-sudut sehadap adalah sudut yang saling sehadap. Maksudnya sehadap begini. Ini kan ada Ibu pisah ya, yang sebelah sini kanan, yang sebelah sini kiri, yang sebelah sini kanan. Nah, Ibu contoh yang A itu kan di atas. Ini atas, bawah gitu ya. A sehadap dengan E. A itu sehadap dengan E. Kenapa bisa? Karena posisinya sama, mereka sama-sama menghadap sebelah kiri dan posisinya di atas. Itu ya. Ibu tulis di sini. Sudut A itu sama dengan sudut E. Jadi besar sudutnya sama. Nah, kemudian kita cari yang B. Sudut B kan sebelah kanan. Sudut B sebelah kanan atas berarti sama dengan F, karena sama-sama sebelah kanan atas juga. Jadi sudut B itu sama dengan sudut F. Sekarang kita cari sudut D. Sudut D ini adalah sebelah kiri bawah, berarti sama juga dengan sebelah kiri bawah, karena mereka sama-sama menghadap kiri gitu ya. Jadi sudut D itu sama dengan sudut H. Sudut C ada di sebelah kanan bawah, nilainya sama dengan sudut G. Jadi sudut C sama dengan sudut G. Nah, itu ya. Jadi misalnya sudut A itu besarnya adalah 120, berarti sudut E juga sama 120. Jadi nilai sudut A itu sama dengan nilai sudut E. Nah, sekarang yang di bawahnya lagi. Jadi kalau hubungan antar garis itu sudut-sudut sehadap dan dengan sudut-sudut bertolak belakang itu nilainya sama. Sekarang kita coba sudut-sudut bertolak belakang. Ingat yang tadi bertolak belakang itu berarti kan yang saling membelakangi. Coba kita lihat mulai dari sudut A. Ini adalah sudut A membelakangi sudut C. Jadi besar sudut A itu sama dengan besar sudut C. Kita coba lagi yang B. Ini B, sudutnya di sini kan. Membelakangi sudut apa B? Ya, sudut D. Jadi besar sudut B itu sama dengan besar sudut D. Sekarang yang di bawahnya lagi, coba kalian mencoba. Nah, di sini ada sudut-sudut bertolak belakang. Ayo sambil diamati. Nah, kita mulai dari sudut E. Coba dilihat sudut E bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, dengan sudut G. Di sudut E itu bertolak belakang dengan sudut G. Nah, kemudian sudut F bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, betul H. Di sudut F itu bertolak belakang dengan sudut H. Gitu ya. Jadi kuncinya ada dua yang perlu kalian ingat, bahwa sudut-sudut sehadap itu nilainya sama, sudut-sudut bertolak belakang juga nilainya sama. Gitu ya. Nah, untuk memperjelas, mari kita melihat contoh soal. Di sini Ibu punya latihan soal ya. Kalau kalian mau lebih jelas, ada di buku pena halaman 126. Di sini materinya tentang pasangan sudut sama besar pada perpotongan garis sejajar. Di sini ada garis L yang horizontal. Kemudian ada lagi garis horizontal M, kemudian vertikalnya K. Nah, sekarang coba Ibu tanya. Di sini ada garis K dengan garis M. Apa namanya? Garis L dengan M ini dinamakan garis apa? Ya, dinamakan garis
sejajar. Jadi garis sejajar, jika kita tarik sepanjang berapapun, ketika kita ukur jaraknya sama. Jadi jarak di sini sama di sini sama. Maaf, jarak di sini, jika kita mengukur jarak ini dan jarak yang di sini, jarak panjangnya ini dengan panjangnya ini itu sama. Jadi biar kita tarik sepanjang apapun, jaraknya tetap sama. Nah, itu ya, itu garis sejajar. Nah, kalau garis berpotongan kan dia akan terpotong gini contohnya, jadi sehingga membentuk sebuah sudut. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita mari ke contoh soal. Di sini ada garis K, garis L, dan garis M. Garis LM adalah garis sejajar, kemudian di sini garis K ditambah dengan garis K, maka terjadilah sebuah perpotongan garis. Nah, sekarang mari kita lihat. Di sini diketahui sudut A 110, di sini sudah ditulis sudut A 110. Nah, kemudian di sini ada sudut H itu 70. Nah, mari kita tentukan bersama-sama. Nah, perlu diingat bahwa besar sudut sehadap dan sudut bertolak belakang besarnya sama. Ini ya yang tadi Ibu bilang. Jadi kuncinya ini. Jadi sudut yang sehadap besarnya sama, yang bertolak belakang juga besarnya sama. Mari kita ke contoh soal. Sudut C. Sudut C. Mari kita cari sudut C di mana? Ya, di sini ya. Sudut C di sini. Coba lihat. Bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, dengan sudut A. Di sini sudut A diketahui 110 derajat. Berarti kita tulis di sini 110 derajat. Nah, kemudian nomor 2 sudut D. Lihat sudut D. Sudut D di mana? Ya, sudut D di sini. Coba kita lihat. Bertolak belakang dengan sudut apa? Dengan sudut B. Apakah sudut B sudah diketahui? Belum ya. Berarti kita cari dengan sudut sehadapnya. Ini kan D itu ada di kiri bawah. Kita cari dengan kiri bawah. Ada yang sama nggak? Kiri bawah berarti ini kan H. Nah, H sudah diketahui besarnya yaitu 70 derajat. Gitu ya. Nah, ini Ibu tulis dulu sudut C-nya itu adalah 110 derajat, sudut D-nya adalah 70 derajat. Oke. Untuk mempermudah. Nah, sekarang kita lanjut sudut E. Kita cari sudut E. Ini sudut E. Sudut E bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, dengan sudut G. Apakah sudut G sudah ditemukan? Belum kan? Nah, kalau belum ditemukan, berarti kita harus cari sudut yang sehadap. Sudut E sehadap dengan sudut apa? Dia ada di kiri atas. Coba lihat kiri atas. Nah, sama dengan sudut A, berarti besarnya adalah 110 derajat. Tulis lagi. Nah, sekarang kita lanjut. Sudut F. Mana sudut F? Ya, ini. Coba kita lihat. Sudut F ini dia bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, dengan sudut H. Berapa besar sudut H? Ya, 70 derajat. Kita tulis di sini 70 derajat. Soal berikutnya. Sudut G. Sudut G di mana? Ya, ada nih ya, sudut G. Nah, sudut G ini bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, dengan sudut E. Berapa besar sudut E? 110. Tulis di sini. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba soal yang berikutnya. Sudut A ditambah sudut B. Kita lihat sudut A, berapa besarnya? Ya, sudut A ini ya, besarnya adalah 110 derajat ditambah sudut B. Mana sudut B? Ini. Nah, coba dilihat sudut B. Sudut B ini bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, dengan sudut
D. Berapa besar sudut D? Ya, 70 derajat. Tulis sama dengan 110 ditambah 70 sama dengan ya 180 derajat. Gitu ya. Di bawahnya lagi. Di sini 180 derajat ditambah sudut D sama dengan, kita tulis dulu 180 derajat ditambah sudut D. Mana sudut D? Ya ini. Berapa besar sudut D? 70 derajat. Nah, sekarang kita tambahkan 180 ditambah 70 sama dengan 250 derajat. Oke, begitu ya materinya. Oke, pokoknya kuncinya itu kalian harus bisa membedakan sudut sehadap dengan sudut bertolak belakang. Kalau sudut sehadap berarti kalian pisahkan kanan dan kiri, ya kan? Ini kanan atas, ini kanan bawah, ini kiri atas, ini kiri bawah, ini kiri atas, ini kiri bawah. Yang kanan ini kan tangan kanannya kalian, ini kanan atas, kanan bawah, kanan atas, kanan bawah, gitu ya. Nah, untuk sehadap berarti dia sehadap dengan tangan kalian. Misalnya A, ini sudut A sehadap dengan, cari kiri atas, cari mana kiri atas. Nah, ini berarti dia sehadap dengan E. Kalau bertolak belakang berarti mereka posisinya saling membelakangi. Contohnya ini sudut A membelakangi, ini sudut A membelakangi sudut C, sudut B membelakangi sudut D. Itu ya. Nah, untuk tugasnya kalian bisa nanti kerjakan halaman 137 nomor 1 sampai 5. Oke? Jangan lupa digambar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.